mempelai ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan guru mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas diri mereka. Buatlah mereka paham dan kudus agar mampu menjaga dan menggali tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaran Yesus Kristus melalui Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan diambil dari kitab Kejadian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang berada di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ini apa? Kita mau apa? Memilih engkau menjadi istriku. Aku berjanji setia padamu dalam tengah malam, di waktu sehat dan sakit. Ku akan mencintai, menghormatimu sepanjang hidupku, sampai di ujung usiaku.
Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Hendaklah kita juga saling mengasihi, seperti Allah telah mengasihi kita. Alleluia, 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 alleluia. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kedua mempelai Hendra dan Uci, aku nama aku nyebut namanya panjang aku pikir seluruh keluarga, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tapi kita semua bahagia dan bangga boleh menemani, boleh menemukan, boleh mendoakan Hendra dan Uci yang nanti akan diresmikan atau ditentukan perkawinannya. Saya pada Sabtu yang lalu ikut pertapisan Labuan Bajo dan Pasukan Baru. Saya kaget dipanggil dari betulkah ada perdagangan? Banyak perdagangan hampir batal karena tanggal 7 kami rapat pada waktu sampai dengan tanggal 8 nanti. Dari kemarin saya pulang khusus untuk antara strategi ini. Sebelum pernikahan pasti sudah ada pembekalan ya, penjelasan tentang perdagangan Katolik. Tapi baiklah saya ingatkan kembali bahwa sifat perdagangan Katolik pertama adalah monogami. Pada waktu yang sama tidak boleh mempunyai lebih dari satu istri atau lebih dari satu suami. Yang kedua, setia seumur hidup, tak terceraikan. Tujuan perkawinan adalah kelahiran dan pendidikan anak-anak. Tidak cukup hanya melahirkan, tapi tidak berubah bahwa tanggung jawab Bapak Ibu mendidik mereka. Tentu karena nikah secara Katolik dididik secara Katolik. Hal ini memang mudah untuk dikatakan fakta. Sekarang orang Katolik tidak bercerai. Nyatanya di dekatmu ada yang seakan-akan boleh cerai jika bisa 2 kali, tapi ini melalui proses hukum yang panjang. Kalau saya cerita ini karena mau aku seperti Andra dan Suci. Tadi dalam Injil dikatakan kalau mereka bukan berdua lagi tapi bersatu sudah menjadi satu. Saya pernah dalam melakukan pernikahan, biasa saya minta sama istri memberi kesaksian. Kenapa mau bertahan 25 tahun?
30 tahun, 50 tahun. Apa lulusnya suami istri 50 tahun? Tidak ada masalah ke dalam hidup. Saya agak kaget karena sang suami mengatakan perkawinan itu ibaratnya rel kereta api. Rel kereta api harus kuat. Kalau menjadi satu, jatuh di kereta api. Sekarang ada monorail. Betul kan? Kereta api harus kuat normalnya. Kalau menjadi satu, kereta api jadi. Lalu saya pikir korban saya selama ini salah. Karena selalu menekankan harus bersatu, tidak boleh dua lagi. Habis si pacaran saya tanya bapak itu apa maksudnya? Maksudnya laki perempuan tidak mungkin sama, harus ada disatukan. Selera mungkin juga tidak sama, bakat tidak sama, profesi sama dokter, tapi tekniknya bukan. Jadi inti yang mau dikatakan bapak itu adalah berani menerima kenyataan bahwa kita berbeda. Waktu pacaran boleh pura-pura sama, nggak suka makan bakso ya makan bakso demi pacarnya. Tidak lagi sembahyang yang ke gereja, sembahyang demi pacarnya. Tapi ketika sudah kita bersama, tidak ada istilah pura-pura. Jadi banyak orang menderita untuk menyamakan barang yang oleh Tuhan sudah diciptakan tidak sama. Suku saya kurang tahu kan. Si Andra orang apa? Toraja. Pantasan namanya panjang-panjang. Dari suku saja. Jadi salah satu kata kunci untuk tetap setia itu adalah berani menerima perbedaan. Memang ada kuncinya untuk menerima perbedaan itu. Kalau saya, kuncinya adalah rendah hati dan mau berkorban. Jadi tantangan akan kesetiaan ini tantangan yang tidak mudah. Tadi saya mengatakan gereja Katolik itu tujuannya adalah kebahagiaan suami istri. Itu menjadi tujuan utama. Oleh karena itu bagi orang Katolik tidak punya anak bukan berarti boleh menceraikan istri dan suaminya. Kasihan dong. Kamu enak-enak aja nikah lagi punya anak, tinggalkan istri yang tidak punya anak. Jadi kami ini bahagia ada punya istri. Aku sudah hampir 70 tahun, 70 tahun umur saya sudah bahagia ada punya istri. Jadi kebahagiaan itu tidak harus dengan adanya anak dan sebagainya. Orang yang lebah itu punya anak nanti punya anjing untuk pelihara itu istri lain lagi. Jadi inti tadi saya katakan kesetiaan itu satu yang mahal, Pernah seorang ibu curhat dengan saya. Dia aktif dari untuk pelayanan karismatik kemana seluruh Indonesia. Suatu kali dia diajak ke Singapura sampai ke Kuala Lumpur. Kurang lebih 1 bulan namanya. Dia punya anak satu-satunya kelas SMA cewek. Dia mengatakan pergi 1 bulan. Kalau aku pergi 1 bulan, aku sih tak curiga dengan suamiku. Tapi bagaimana anak aku yang sendiri ini? Siapa yang menjaga dia selama 1 bulan pergi? Akhirnya dia batalkan pelayanan itu demi anaknya supaya anak itu ada di sana. Ini salah satu hal kadang-kadang dalam hidup kita ada konflik. Tentara sih susah untuk mantap kalau komandan mengatakan pergi ke sana kemari. Jadi kesetiaan itu memang membutuhkan pengorbanan. Tanpa pengorbanan tidak mungkin setia. Saudara tadi, Pastor Alek ini suka belajar, aku tidak suka. Kami satu rumah. Jadi kadang-kadang dia suka belajar ya tutup hidup sama saya. Makanya kalau saya pergi, wah bahagia mereka. Belajar dimakan, pakasan pun dimakan. Pakasan kalau saat ini kan kita Sanggau ini paling pandai buat pakasannya orang Jawa. Tidak bau. Tapi pakasan di sini, kalau bukan bau bukan pakasan. Saya suka pakasan. Karena perbedaan itu. Tapi kalau kita tidak mau menerima itu, bisa menjadi susah, bahagia dan ibadah. Jadi intinya menerima kenyataan bahwa kita berbeda itu salah satu kunci untuk bisa setia. Banyak godaan-godaan yang dihadapi oleh keluarga macam ini. Sekarang judi online, banyak juga anak-anak muda judi online dan sebagainya. Bukan hanya di lain, mereka sibuk main HP. Kita enak-enak makan, dia main HP sendiri. Apalagi dikasih HP dan sebagainya. Banyak sekali yang kita tidak bisa menghindari hal itu, tidak bisa mencegah hal itu. Tapi tanggung jawab kita adalah kalau tadi kita mendidik anak kita pada kembali, bagaimana kita punya hati.
Waktu Paus datang ke Indonesia ini ada 3 hal yang dikatakan: faith, fraternity, dan compassion. Sesang itu pada kebetulan harus kita punya iman. Iman apa artinya? Banyak hal yang secara manusiawi tidak bisa kita atasi, hanya dalam kuasa Tuhan kita bisa mengatasi. Fraternity, persaudaraan, menganggap orang kita saudara. Orang lain aja kita anggap sebagai saudara, masa istri kita anggap saudara, masa suami kita itu anggap saudara, lebih dari saudara. Dan yang ketiga ada bela rasa peduli, bela rasa peduli dengan orang lain, peduli dengan istri, peduli dengan anak. Saya berapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2001, pergi ke suatu kota. Saya diterima oleh seorang ibu. Saya dijemput di bandara dengan mobil, tinggal, rumahnya full AC. Besoknya ibu ini mengajak saya jalan-jalan. Suaminya baru meninggal kurang lebih 50 hari sebelum saya datang. Malamnya ibu ini juga dengan saya. Pak Bosku, tadi kita makan restoran satu milik kami. Kami punya 2 lagi rumah, tapi baik restoran maupun rumah itu terancam akan disita. Suaminya adalah agen tunggal produk nasional di kota itu. Setiap tahun sebagai bonus mereka libur ke luar negeri. Anaknya 2 sudah selesai, dan dia aktivis sebagai orang Indonesia. Waktu suaminya meninggal, yang memakamkan uskup setempat, bayangkan. 3 minggu setelah suaminya meninggal, dia pergi ke bank. Ternyata ludes uang di bank, tak 1 sen pun ada. Pada waktu itu tahu bahwa suaminya yang menjadi tokoh yang memakamkan restoran uskup ternyata punya istri lain dengan 2 anak. Rasanya tidak masuk akal bagi saya, sampai dia kasih cincinnya dengan saya dulu. Dia tidak tahan lagi, tapi sekarang sudah baik. Berapa tahun kemudian saya pergi ke kota itu lagi, rumahnya tidak pakai AC lagi, mobilnya tidak ada lagi, anak yang 2 kebetulan kerja di BNI, yang nomor 3 kasih di SPBU. Kemudian saya diundang untuk berganti pernikahan anak yang 2. Biaya perjalanan saya ke kota itu ditanggung oleh keluarga. Saya bilang, ibu, waktu ibu kaya, teman saya, ibu miskin pun teman saya. Waktu saya berkati perkawinan anaknya, saya lihat ibu ini menangis, tidak menerima kembali. Saya mengatakan ini fakta. Saya orang tokoh yang di depan gereja bukan main hebat, ternyata seperti itu. Kalau saya cerita ini bukan mau menakut-nakuti antara dan suci. Kadang-kadang kita ini hanya berpura-pura dalam hidup, ya, bagaimana berpura-pura seperti itu. Paulus mengatakan tidak ada suami sempurna, tidak ada istri sempurna. Jadi jangan coba menuntut dari istri atau suami sempurna, nggak ada. Justru 2 yang tidak sempurna itu mari bergabung supaya kita menjadi sempurna. Moto sekarang yang kita berdua berjalan bersama-sama, bergandengan tangan. Ya. Presiden Jokowi kenapa langsung ke China dan Amerika? Sudah power. Indonesia tidak bisa hidup tanpa China dan Amerika, ya kan? Bahkan negara kecil itu dibutuhkan Amerika supaya mereka bisa istirahat lagi, apalagi dengan istri atau suami kita. Lalu katanya aku ngomong ini, tapi intinya tantangan pendidikan anak juga menjadi tantangan, kesetiaan dalam pantangan, ya. Seorang orang tua berdiri berpagar di ladang, abang saya berdiri punya pacar 1 kerajaan. Jadi waktu kita miskin ini, istri tua terasa muda. Jadi Pak Paulus jangan anggota DPR nanti cari cewek lagi. Jadi kalau kita ada kaya, kita punya jabatan tinggi, kan merasa hidup di tangan kita sendiri, sehingga Tuhan pun tidak kita berikan lagi. Itu bahaya. Jangan nanti sudah menjadi bintang 3, ya, Andra bintang 3, bintang 4, aduh Pak, ya. Ini hanya mengingatkan saja, Jadi itu yang dia dokter tentara. tantangan kita ada, tapi saya Dokter tentara ini. dalam doa kita Andra dan suci bisa mengatasinya. Sekarang 20 tahun terakhir kita kali ada pernikahan selalu simbolik. Apa? Benda-benda rohani. Ada kitab suci, ada Patung Maria Rosario, dan ada salib. Apa maksudnya? Ini sebetulnya simbolik yang menjadi tuntunan hidup kita. Kalau suatu ketika Andra dan Suci mengalami kesulitan, menjadi masalah dalam hidup,
Lihat salib. Yesus itu tidak bersalah, mau turun ke dunia mengampakkan diri serenanya berkorban demi umat kita. Suatu ketika mungkin suci juga mengatakan jangan aku berkorban atau sebaliknya. Dan bagaimana Yesus menunjukkan cintanya kepada manusia, dua hal. Dia merendahkan diri serendah-rendah rupa dengan hampa, seorang Tuhan lahir sebagai orang paling miskin di Bethlehem. Dan yang kedua, inilah tubuhku, inilah darahku, aku persembahkan. Tadi kata kunci bisa rendah hati dan mau berkorban. Itu. Kemudian kalau melihat Rosario Fatu Maria, kita lihat hidup Maria itu. Sejak mudanya, sejak pertunangan sudah masalah. Jangka pelambat pun ada. Yosef diajak teman-temannya. Oh kau Yosef, ngapain mau nikah dengan Maria? Hamil bukan karena kamu. Sehingga Nabi Suci katakan Yosef ingin diam-diam menceraikan Maria. Karena sungguh aib di masyarakat, bagaimana orang bisa mengganti seorang wanita hamil karena Tuhan? Gak masalah kan? Tapi Maria menyimpan itu di dalam hatinya. Maria mengatakan, kalau ini maunya Tuhan, walaupun aku tidak beranjak berserahkan pada Tuhan. Suatu ketika juga dia yang dikatakan banyak masalah tidak harus demokrasi, tapi kasih serahkan kepada Tuhan dan Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk saya, walaupun sekarang saya merasa ini sebagai tantangan sebagai Maria. Jadi Maria sebagai orang yang melahirkan Yesus penuh penderitaan dalam hidupnya, bukan mulus-mulus saja. Lalu terakhir kita suci. Ya. Kita suci juga menjadi pedoman bagi kita dalam waktu-waktu tertentu. Kan bukan ayat, siapa tahu ada ayat tertentu yang bisa menjadi bahan bagi kita berefleksi terhadap kita. Jadi banyak surat-surat yang simbolik, tapi ini adalah sekarang. Lanjut pada pilihan setiap sebuah hidup, ya kan? Setiap sebuah hidup ini hal yang sungguh mendapat tantangan yang luar biasa sekarang. Oleh karena itu dalam gereja Katolik diwajibkan sebelum orang nikah melalui kursus persiapan perkawinan termasuk menghadapi tantangan itu. Di sekolah seperti anak ini saya minta juga dalam kursus persiapan perkawinan juga bicarakan tentang narkoba, tanda-tanda orang narkoba dan sebagainya, supaya orang tua ini dari ini sudah bisa mendeteksi anaknya kena narkoba atau tidak. Baik, ini beberapa hal yang ingin saya ungkapkan. Mari kita lanjutkan acara ini, mari kita doakan agar Allah dan suci Memang suci panggilannya. diresmikan pernikahannya, bisa menciptakan keluarga yang bahagia, membanggakan orang tua, menjadi contoh bagi masyarakat. Tentu dengan macam-macam tantangan, tapi dalam iman, dalam keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah memberikan yang buruk kepada kita manusia, sesangka tantangan itu bisa adalah dan suci atasi. Baik, selanjutnya mari kita bersama-sama mengikuti upacara